Sejarah dibalik berubahnya atap masjid menjadi kubah seperti sekarang. Hai teman Kongko, balik lagi bareng kita. Kalau kita ngomongin bentuk masjid saat ini nih teman Kongko, kubah akan selalu menjadi penanda bahwa bangunan tersebut merupakan masjid. Di zaman sekarang, kubah seakan-akan menjadi wajib ada kalau mau membangun masjid. Dengan kata lain, kubah seolah telah menjadi ikon daripada masjid itu sendiri. Contoh kecilnya nih, kalau kita jalan atau sedang berada di suatu tempat, kalau kita hendak mencari masjid atau musala, pasti ditandai dengan ikon kubah sebagai penanda masjidnya. Selain itu nih teman Kongko, kini kubah juga seakan telah dianggap mencerminkan bentuk dari bangunan Islam layaknya masjid-masjid di Arab dan Timur Tengah. Entah itu juga yang mungkin menjadi alasan banyak masjid-masjid tua di Aceh kini direnovasi dan dibangun ulang dengan menggunakan kubah sebagai pilihan atapnya. Nah, yang jadi pertanyaannya nih teman Kongko, lantas kenapa dan kapan bentuk atap kubah ini mendominasi atap-atap masjid di Aceh bahkan Indonesia yang sebelumnya rata-rata berbentuk limas, dan kenapa atap masjid di masa lampau tidak menggunakan kubah? Penasaran? Mari kita bahas. Jadi nih teman Kongko, zaman sekarang masjid-masjid di Aceh, baik Masjid Agung Kabupaten Kota, masjid kecamatan, dan di kampung-kampung berlomba-lomba membangun masjid dengan pilihan atapnya adalah kubah. Hanya 1-2 masjid yang masih mempertahankan bentuk atap seperti atap limas bersusun, itu pun hanya masjid-masjid tua yang masih ada. Kalau masjid yang baru dibangun, pasti akan disertai dengan kubah. Kalau kita lihat sejarah perkubahan yang menjadi atap-atap masjid di Indonesia nih teman Kongko, atap kubah pertama kali dibuat di Masjid Sultan Riau yang dibangun pada tahun 1803. Selanjutnya, sejak Perang Rusia-Turki pada tahun 1877, Kekaisaran Ottoman Turki membawa ide revitalisasi Islam dan pan-Islamisme, yakni sebuah ide memasukkan nilai Islam melalui budaya, salah satunya pengenalan model masjid dan bentuk kubah pada masjidnya. Ideologi ini juga masuk ke Aceh dan Nusantara. Sejak saat itu, banyak masjid-masjid yang mulai mengganti atap tumpang limas bersusun menjadi kubah. Di Aceh sendiri nih teman Kongko, penggunaan model atap ini pertama kali diterapkan pada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh sejak dibangun ulang oleh Belanda pada tahun 1879. By the way nih, mengenai sejarah pembangunan Masjid Raya ini sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Back to the story, di bawah komando arsitek keturunan Belanda Gerrit Bruyne, Masjid Raya Baitur Rahman juga ikut diubah model masjidnya dengan banyak tiang bulat dan pedimen-pedimen pada pucuk tiang-tiang ala kolonial serta atapnya berbentuk kubah. Sebab perubahan model Masjid Raya ini kemudian menjadi panutan bagi masjid-masjid lainnya yang ada di Aceh. Bahkan ada masa semua masjid di Aceh berlomba-lomba dibangun mirip bahkan persis seperti Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Kemala ini contohnya. Nyan kabut tuh, pokoknya asai ka bangun masjid belage masjid raya.